Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk tema hari ini berpegang pada tali yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah banyaknya orang yang termasuk dalam kutukan ini. Di antara sekian banyak orang, hanya satu orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bul tali yang amat kuat dan tidak akan terputus. Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yakin kepada sesama makhluk, maka seperti orang yang menggenggam air. Begitu ia membuka tangannya, ternyata tidak melihat apa-apa. Celaka kamu, makhluk itu hanya memberi keperluanmu, hanya untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, atau 2 tahun. Dan pada akhirnya mereka akan mengusirmu. Kamu harus menemani Allah Subhanahu wa taala dan memohon keperluanmu kepadanya. Sesungguhnya dia tidak akan mengusirmu, tidak bosan kepadamu di dunia dan di akhirat. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita jangan berpegang kepada makhluk atau jangan mengharapkan ke makhluk. Kita harus benar-benar mengharapkan hanya kepada Allah semata. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kalau kita mengharapkan kepada makhluk, sekalipun makhluk itu mau memberikan sesuatu yang kita inginkan, mereka itu tidak akan bisa memberikan seterusnya. Artinya bahwa makhluk itu hanya akan memberikan yang sifatnya terbatas, dan pasti suatu hari nanti dia akan merasa bosan atau tidak mau memberikannya lagi. Karena pada dasarnya manusia ketika membantu sesama manusia, kebanyakan memberikan sesuatu itu karena ada imbalannya, dan jarang sekali manusia itu benar-benar ikhlas menolong kita. Sekalipun ada orang yang benar-benar ikhlas menolong diri kita, makhluk itu dibatasi dengan kemampuan-kemampuannya, yang dimana manusia atau makhluk lain, mereka ini bisa memberikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan-kemampuannya, dan mereka ini dibatasi oleh kemampuan-kemampuan itu. Dan barang tentu dengan demikian bahwa makhluk itu tidak akan bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan kita selama-lamanya. Maka dengan itu Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita ini hanya mengharapkan kepada Allah. Allah lah yang maha mampu segala-galanya dan tidak akan pernah terputus atau terhenti atas segala sesuatu kemampuannya itu. Dan Allah itu sangat menyenangi kita jika kita ini benar-benar mengharapkannya. Tetapi permasalahan ini sebenarnya, kenapa manusia ini tidak benar-benar mengharapkan kebutuhan-kebutuhannya hanya kepada Allah saja? Karena kebanyakan orang ini keyakinannya dirinya kepada Allah itu hanya sebatas di bibirnya saja. Jadi kebanyakan orang ini benar-benar meragukan bahwa Allah itu zat yang maha mampu, maha memberikan segala sesuatu. Dan akal pikir manusia itu menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan atau diharapkan oleh dirinya itu menurut akal pikirnya, menurut indranya, bahwa makhluklah yang bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan itu, bukan Allah. Karena dasar pengetahuan itulah, maka manusia kebanyakan cenderung memohon atau mengharapkan kepada makhluk. Maka dari itu kita selaku orang yang beriman, kita harus benar-benar memahami, mengenal Allah yang sebenar-benarnya, sehingga kita bisa menilai yang sebenarnya, apakah makhluk yang bisa memberikan kebutuhan kita itu atau Allah, agar hidup kita ini tidak salah dalam menauhidkan Allah. Karena kebanyakan kita ini, sekali lagi, kita hanya meyakini bahwa Allah itu maha segala-galanya, tetapi pada kenyataannya kita ini mengharapkan
ke makhluk, bukan ke Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang benar-benar kuat dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak tergantung kepada siapapun, baik kepada ayah, ibu, keluarga, kawan, musuh, harta, dan kedudukan. Ia juga tidak menyukai sesuatu baginya. Yang ada hanyalah bergantung di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang yakin kepada dinar dan dirham yang ada di tanganmu, sebentar lagi keduanya akan hilang dari dirimu, dan itu sebagai siksaan bagimu. Sesungguhnya keduanya pernah berada di tangan orang lain, lalu keduanya lari dari orang itu dan menyerah kepadamu supaya kamu dengan itu dapat mentaati Tuhanmu, tetapi kamu justru menjadikannya keduanya sebagai berhalamu. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sindirannya kepada diri kita, bahwa katanya diri kita ini orang-orang yang yakin terhadap uang, yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kamu yang percaya dengan uang, dan di mana uang itu sebelumnya berada di tangan orang lain, dan orang lain itu sekarang sudah tidak ada, dan uang itu beralih kepada diri kita. Dan kita harus sadar bahwa suatu hari nanti uang ini akan meninggalkan kita, dan kita tidak punya yang kita andalkan lagi. Sementara kita hidup dalam dunia ini selama ini mengharapkan uang, setelah kita mati maka uang ini tidak akan kita genggam lagi. Lalu dengan apa kita akan mengandalkan kehidupan kita setelah kematian itu? Karena jelas uang yang dulu kita genggam ini sudah tidak ada lagi di tangan kita. Ini sindiran-sindiran Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita berpikir bahwa yang selama ini kita andalkan adalah uang, kedudukan, dan lain-lain. Suatu hari nanti ini akan hilang dan diganti dengan orang lain, dan kita akan berharap pada siapa kecuali kepada Allah. Ini peringatan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada diri kita agar diri kita benar-benar mau menggunakan akal pikir kita. Dan katanya, wahai orang bodoh, belajarlah ilmu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalkanlah ia. Sesungguhnya ilmu itu akan membimbingmu. Ilmu adalah kehidupan, sedangkan kebodohan itu adalah kematian. Seorang sidik bila selesai mengkaji ilmu yang bersifat umum, ia akan memasuki bidang ilmu khusus, yaitu ilmu hati dan ilmu nurani. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita untuk selalu belajar. Ilmu khusus menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ilmu tentang hati yang mesti kita kuasai. Itu ilmu khusus. Tetapi ilmu selain itu disebutnya ilmu umum. Dan pasti setiap yang khusus itu harus diprioritaskan. Tetapi kita malah sebaliknya. Yang umum kita prioritaskan, sementara yang khusus kita abaikan. Bahkan tidak sama sekali kita pelajari. Dan katanya para ahli sufi itu telah datang kepadamu untuk kemanfaatanmu, bukan untuk keperluan mereka. Mereka tidak mempunyai keperluan terhadap seorang manusia pun. Mereka sangat menyayangi manusia. Mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Apapun yang mereka ambil dari kamu adalah menasihati manusia serta bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat abadi, sedangkan segala sesuatu yang datang dari selain Dia tidaklah tetap. Layanilah ilmu dan ulama yang penuh amal. Bersabarlah untuk itu. Jika kamu bersabar melayani ilmu, maka ilmu akan melayanimu. Bersabarlah melayani sebagaimana kamu senang dilayaninya. Jika kamu bersabar melayani ilmu, maka kamu akan diberi kepahaman hati dan cahaya batin. Di kalimat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa katanya para sufi itu datang kepada kita itu untuk kemanfaatan diri kita, bukan untuk keperluan mereka. Jadi dengan penjelasan ini harus kita timbul semangat ketika kita mendengar ada seorang kekasih Allah
maka kita jangan segan-segan untuk mendatanginya. Kalau sufi itu atau wali Allah itu tidak datang kepada diri kita, maka kita harus mendatangi beliau itu. Dan jangan takut dengan ekonomi. Kebiasaannya kita selalu berpikir tidak punya bekal, tidak punya untuk ngasih atau sejenis itu. Di sini dijelaskan bahwa seorang sufi itu datang kepada diri kita itu untuk keperluan kita, bukan untuk keperluannya. Jadi kalau kita datang kepada sufi itu, maka sufi tidak akan meminta apapun pada diri kita. Yang dia inginkan pasti kesungguhan kita dalam hal belajar. Kalau masalah makan, mungkin kalau sufi ini bisa makan, kita pun pasti diajak makan. Kalau sufi puasa, ya kita ikut puasa. Karena tidak mungkin seorang sufi akan makan sendirian. Dan beliau ini tidak akan membiarkan dirinya kenyang sementara orang lain kelaparan. Itu harus jadi acuan kita, menjadi semangat diri kita ini, menjadi semangat untuk datang kepada seorang sufi, dan kita jangan merasa segan untuk mendatanginya. Adapun sikap-sikap perilaku sufi seakan-akan istilahnya enggak begitu akrab atau cenderung menjauh, mesti kita ketahui bahwa seorang sufi itu merasa tidak nyaman jika kita ditemani oleh orang lain atau makhluk. Jadi seorang sufi ini lebih nyaman berduaan dengan Allah. Dan seorang sufi pasti akan bergabung dengan kita, kumpul dengan kita ketika situasi dalam hal mengajar. Tetapi kalau untuk ngobrol seperti kita ngobrol biasa, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalaupun toh terjadi, mungkin itu anugerah dari Allah. Tetapi yang harus kita pahami bahwa seorang sufi ini tidak mungkin seperti kita yang suka ngobrol, suka berduaan, bincang-bincang semacam itu, tidak mungkin. Jadi seorang sufi itu lebih cenderung suka berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan aneh kalau seumpama kita ingin ngobrol sama sufi atau sama kekasih Allah atau sama guru mursyid kita. Kalau guru mursyid kita ini sikapnya seperti biasa atau seperti acuh nggak acuh atau gimana lah gitu, ya kita jangan merasa aneh, jangan punya anggapan bahwa kita ini kotor atau kita ini tidak punya uang sehingga guru mursyid kita tidak mendekat pada diri kita dengan baik. Jangan punya pikiran buruk seperti itu. Kita harus husnudon. Maka di sini kan di kajian Tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani sudah dijelaskan sifat-sifat para kekasih Allah itu. Jadi kita ini agar kita tidak aneh dengan perilaku-perilaku seorang sufi, ketika kita dekat dengan seorang sufi itu, kita ini tidak merasa aneh lagi. Dan di sini juga Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang ilmu, artinya kita ini harus bersabar dengan ilmu. Jadi katanya harus bisa melayani ilmu, artinya bahwa ilmu itu akan datang secara bertahap-tahap, dan mungkin kita ini di awal akan merasa kesulitan atau merasa gimana gitu. Ini kita ini dituntut untuk sabar, karena tidak mungkin seperti pisau lah. Kalau di awal pisau ini tumpul, maka kita akan mengasahnya pisau ini secara perlahan-lahan. Dan sekalipun pisau ini sudah diasah, pasti tidak akan setajam yang kita inginkan, karena semua itu butuh prosesnya. Jadi ketika kita menjalankan proses inilah diperlukan kesabaran. Nanti setelah kita sudah mumpuni, maka ilmu itulah yang akan melayani kita. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan katanya, wahai gulam, serahkanlah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih tahu tentang kamu daripada dirimu sendiri.
nantikanlah jalan keluar darinya. Sesungguhnya setiap saat ada jalan keluar. Mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuklah pintunya, serta tutuplah pintu manusia. Sesungguhnya dia akan memperlihatkan kepada kamu berbagai keajaiban yang tidak pernah kamu duga sama sekali. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita bisa menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Allah itulah yang lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Mungkin kita akan bertanya-tanya tentang hal ini. Tetapi kalau kita sudah memahami tentang hukum-hukum sunnatullah, apalagi kalau kita sudah memahami tentang Allah itu sendiri, maka tidak akan aneh dengan kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena hukum-hukum sunnatullah inilah yang begitu detail dalam menyusun kehidupan ini. Dan sementara manusia hanya memahami hukum sunnatullah itu yang sifatnya kasar-kasar, tidak sedetil yang Allah tahu. Nah, sementara kita selalu menyadarkan segala sesuatu itu dengan pengetahuan kita, walaupun pengetahuan kita melalui hukum sunnatullahnya, tetapi yang mesti kita ketahui hukum sunnatullah itu tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak serendah yang kita bayangkan. Hukum sunnatullah yang diciptakan oleh Allah itu, yang sudah ditentukan oleh Allah itu sangat rinci, sangat detail, dan sangat apik. Dan tidak mungkin manusia memahami tentang sesuatu itu, hanya sebagian kecil saja. Maka dengan itu, sebaiknya manusia menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, karena Allah lah yang menggerakkan hukum-hukum sunnatullah itu dengan rinci. Nah, ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dengan seutuh-utuhnya, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan itu pasti memang kita akan merasakan hal itu. Tetapi kalau kita melihat secara nurullah atau cahaya ilahi, ini sesuatu yang tidak aneh. Karena apa? Karena di situ jelas ada hukum-hukum sunnatullahnya yang rinci. Tetapi ketika kita menyandarkan kepada Allah secara total, ini akan menjadi sesuatu yang ajaib. Nah, tetapi bagi kita yang sudah memahami tentang hukum sunnatullah ini, mungkin kita tidak aneh, tetapi kita akan kagum. Perbedaannya itu, kalau kita tidak tahu tentang hukum sunnatullah, ketika terjadi segala sesuatu itu kita akan merasa ajaib. Tetapi kalau kita sudah mengetahui tentang hukum sunnatullah itu, nah, ketika terjadi sesuatu itu, maka kita akan kagum. Seperti itu. Maka untuk teman-teman, agar kita bisa membuktikan apa-apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, maka cobalah lakukan apa yang disarankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasti kalian atau kita semua akan mengakui kebenaran-kebenaran apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi pada intinya, dalam tema berpegang pada tali yang kuat ini, kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini benar-benar berpegang kepada Allahnya. Jadi kita tidak berpegang ke makhluk yang lain atau ke selain Allah. Dengan mentauhidkan Allah yang sebenar-benarnya, maka sama artinya kita ini punya tali yang kuat. Dan kita tidak bisa mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya kalau kita tidak memahami atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.